Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-146. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei dengan tegas memasuki gua dan memancing naga bumi keluar untuk dijebak melalui formasi rumit hingga akhirnya berhasil menaklukkannya dan mengendalikan dua naga. Saat musuh dari keluarga Ouyang dan klan Hu menyerang sekte, ia bertarung ganas, membalik keadaan dengan kecerdikan dan kekuatan hingga kemenangan diraih, diperkuat oleh kemunculan pemimpin sekte yang mencapai tingkat lebih tinggi. Setelah menolak posisi pemimpin, ia melanjutkan perjalanan, menghadapi pemburu dan musuh baru, lalu tiba di kota Dao Surgawi. Di sana, ia menolong gadis miskin bernama Suer yang terkait dengan sosok penting, mengalahkan para penindasnya, dan menemukan petunjuk besar tentang misteri masa lalu yang akan ia kejar. Di masa lampau yang jauh, ketika waktu masih menyimpan kejayaan dalam diamnya, klan Tang berdiri sebagai salah satu kekuatan besar yang disegani, sejajar dengan 4 kekuatan utama yang mengguncang dunia, yaitu Tanah Suci Jiuhua, Tanah Suci Tianshuan, Klan Li, dan Akademi Tiandao. Sebuah keseimbangan kekuatan yang membuat wilayah hutan belantara utara berada dalam kondisi stabil namun penuh ketegangan tersembunyi. Pada masa itu, wilayah tersebut dikenal memiliki 2 orang suci, 2 klan besar, dan 1 akademi. Sebuah susunan kekuatan yang begitu kokoh hingga tampak tak tergoyahkan oleh waktu. 2 klan yang dimaksud adalah klan Li dan klan Tang, 2 pilar besar yang menjadi penopang utama di wilayah itu. Namun, takdir seringkali berjalan di luar dugaan siapapun. Tanpa peringatan, tanpa tanda-tanda yang jelas, klan Tang yang begitu perkasa justru musnah dalam satu malam, lenyap seolah ditelan kegelapan tanpa sisa yang berarti. Kini, dari 2 klan besar itu, hanya klan Li yang masih bertahan, menjadi saksi bisu atas kehancuran yang tak terjelaskan. Nyonya Dadi menghela napas panjang, napas yang seolah membawa beban sejarah yang berat, sementara suasana di sekitarnya terasa dipenuhi kesunyian yang syarat makna. Dalam nada yang dipenuhi emosi yang tertahan, ia mengungkapkan bahwa klan Tang mereka memang sangat kuat pada masa itu, sebuah pengakuan yang tidak hanya mencerminkan kebanggaan, tetapi juga kesedihan yang mendalam atas apa yang telah hilang. Pada masa kejayaan itu, Nona Suer dikenal sebagai salah satu putri paling bangsawan di Gurun Utara, sosok yang hidup dalam kemewahan dan kehormatan, dikelilingi oleh perlindungan dan kekuatan klan besar. Namun kenyataan yang kini terbentang begitu kontras dan menyakitkan, karena yang bisa dilakukan hanyalah memohon di tempat yang sederhana, hidup dalam keterbatasan yang jauh dari masa lalu. Sebuah keadaan yang membuat Li Zhong merasa dirinya telah mengecewakan rakyat Tang. Air mata yang mengalir di wajahnya menjadi bukti nyata dari penyesalan dan rasa bersalah yang tak terucapkan sepenuhnya. Di tengah suasana yang berat itu, Ye Yunfei bergerak dengan tenang, melepaskan kekuatan jiwanya yang halus namun tajam, lalu mulai merasakan kondisi tubuh Li Zhong dengan ketelitian yang luar biasa. Dalam pengamatannya, ia memahami bahwa kekuatan Li Zhong sebelumnya berada di tahap akhir alam inti mendalam tingkat rendah, sebuah tingkat yang tidak bisa dianggap remeh. Namun kini, karena dantian yang hancur, seluruh kultivasi itu telah lenyap, meninggalkan tubuh yang kehilangan fondasi kekuatannya. Meski demikian, Ye Yunfei juga menyadari bahwa Li Zhong pernah mengonsumsi banyak ramuan dan eliksir langka yang berharga di masa lalu, sesuatu yang memberikan dampak besar pada kondisi fisiknya. Hal itu menjelaskan mengapa tubuhnya tetap memiliki kesehatan yang sangat baik dan mampu bertahan hingga umur beberapa ratus tahun. Sebuah keajaiban yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Mendengar penjelasan tersebut, Li Zhong menunjukkan reaksi yang penuh kekaguman dan kekhawatiran sekaligus, merasa takjub bahwa Ye Yunfei mampu memahami semua itu hanya dengan sekali pengamatan. Namun di balik kekaguman itu, tersimpan kegelisahan yang belum terjawab. Tatapan Ye Yunfei kemudian beralih kepada Suer, dan pada saat itulah ia menemukan sesuatu yang berbeda. Ia menyadari bahwa gadis kecil itu memiliki konstitusi dingin, sebuah kondisi khusus yang jarang ditemukan dan memiliki tingkat yang setara dengan konstitusi Phoenix sejati milik Xiao Hui. Penemuan ini membuatnya sedikit terkejut, karena potensi yang tersembunyi di dalam tubuh Suer sebenarnya sangat luar biasa. Namun kondisi tubuh Suer tidak dalam keadaan baik. Dantiannya telah hancur, pertumbuhan fisiknya terhenti, usianya seolah terkunci di angka 9 tahun, bahkan pikiran dan kecerdasannya pun tidak berkembang melampaui tahap tersebut. Keadaan ini menciptakan kontras yang menyakitkan antara potensi besar dan kenyataan yang pahit. Li Zhong menatap Suer dengan mata penuh harap dan kegelisahan yang sulit disembunyikan, menunggu jawaban yang mungkin akan menentukan segalanya. Dalam suasana itu, Ye Yunfei berpikir sejenak, mempertimbangkan segala kemungkinan dengan tenang,
sebelum akhirnya menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir karena ia akan menemukan cara untuk membantu Swear pulih secara bertahap. Harapan yang hampir padam itu seketika menyala kembali, meskipun masih diselimuti keraguan. Li Zhong merasa terkejut dan bingung, sulit mempercayai bahwa kondisi seperti itu masih bisa dipulihkan. Namun Ye Yunfei dengan tegas menyatakan bahwa hal itu mungkin, bahkan tidak hanya Swear, tetapi Li Zhong juga dapat memulihkan tingkat kultivasinya. Kata-kata itu mengguncang hati Li Zhong, menciptakan gelombang emosi yang sulit dikendalikan. Ia merasa sangat terkejut, hampir tidak mampu mempercayai apa yang didengarnya. Namun di saat yang sama, harapan yang selama ini hilang perlahan kembali tumbuh. Dengan keyakinan yang tenang, Ye Yunfei menyatakan bahwa semua itu dapat dilakukan selama ada kepercayaan. Ia memahami bahwa dengan kemampuannya, bahkan sisa jiwa pun dapat direkonstruksi menjadi tubuh fisik, sehingga cedera yang dialami Li Zhong dan Swear bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dipulihkan. Tentu saja, proses tersebut membutuhkan sumber daya yang tepat serta material yang langka dan berharga, sesuatu yang tidak mudah diperoleh, tetapi bukan hal yang di luar jangkauan. Li Zhong akhirnya memilih untuk percaya, meskipun di dalam hatinya masih tersisa keraguan. Namun dalam situasi seperti ini, harapan adalah satu-satunya hal yang dapat ia pegang. Tanpa menunda, Ye Yunfei memutuskan untuk membawa mereka ke tempat yang aman. Ia menjelaskan situasi dengan tenang, lalu menggunakan kemampuan teleportasi untuk memindahkan Li Zhong dan Swear ke dalam menara Pantom, sebuah tempat yang terlindungi dari ancaman luar. Di sisi lain, Taois Dadi mengungkapkan firasatnya bahwa orang-orang misterius yang berurusan dengan Li Zhong dan Swear kemungkinan adalah kekuatan yang sama yang telah memusnahkan klan Tang di masa lalu. Ia menyadari bahwa mereka mungkin sedang menunggu Tang yang kembali, dengan tujuan untuk melenyapkannya sepenuhnya. Dengan menerima Li Zhong dan Swear, Ye Yunfei secara tidak langsung telah menarik perhatian kekuatan tersebut, yang berarti ancaman besar akan datang di masa depan. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Baginya, setelah mengetahui semua ini, tidak mungkin untuk berpaling dan mengabaikannya. Ia bahkan menyatakan bahwa jika ada yang merasa takut, mereka bisa pergi, sebuah pernyataan yang menunjukkan tekadnya yang tak tergoyahkan. Taois Dadi hanya tertawa canggung, menyatakan bahwa ia tidak pernah merasa takut, bahkan setelah pernah mengalami kematian. Sikapnya yang santai menyembunyikan keberanian yang telah ditempa oleh pengalaman panjang. Setelah itu, Ye Yunfei segera bertindak. Ia memasuki menara ilusi dan mulai memurnikan pil dengan fokus penuh. Dalam waktu 1 jam, ia telah menyelesaikan proses tersebut dan menghasilkan sejumlah pil yang kemudian diberikan kepada Li Zhong dan Swear untuk membantu pemulihan mereka. Selanjutnya, ia memberikan 3 pil Dao tingkat 2 kepada Taois Dadi. Pil-pil tersebut memiliki kemampuan luar biasa untuk meningkatkan tingkat kultivasi, bahkan memungkinkan seseorang untuk menembus ke tahap yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Dengan semangat yang membara, Taois Dadi segera duduk bersila dan mulai melakukan terobosan. Ye Yunfei berdiri di sampingnya, menjaga dan memastikan proses itu berjalan dengan aman. Waktu berlalu, dan setelah 3 jam, gelombang energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh Taois Dadi, menandakan keberhasilannya menembus tahap awal alam inti tingkat rendah. Namun Ye Yunfei tidak berhenti di situ. Dengan bantuan energi spiritualnya, ia membantu Taois Dadi untuk melangkah lebih jauh, hingga akhirnya mencapai alam inti tingkat menengah yang lebih rendah. Keberhasilan itu membuat Taois Dadi sangat gembira, memuji metode Ye Yunfei yang luar biasa. Namun Ye Yunfei hanya menanggapi dengan tenang, lalu mengingatkan bahwa sudah waktunya untuk mengikuti ujian masuk Akademi Dao Surgawi. Mereka pun menuju Istana Dao Surgawi, tempat puluhan anak muda telah berkumpul untuk mengikuti penilaian. Akademi tersebut merekrut murid dari seluruh wilayah hutan belantara utara, sebuah wilayah luas dengan 18 negara bagian dan banyak kekuatan berpengaruh. Seorang pria tua bertubuh pendek menjelaskan bahwa penilaian terdiri dari 2 tahap, dan tahap pertama adalah menaiki tangga batu yang tiba-tiba muncul dari tanah dengan suara gemuruh. Tangga itu memiliki 9 tingkat, dan hanya mereka yang mampu mencapai tingkat ketiga yang akan lulus. Ye Yunfei mengamati tangga tersebut dengan tenang, menyadari bahwa itu adalah artefak magis yang dirancang untuk menguji bakat seorang ahli bela diri. Ia mengingat bahwa di sekte Tianyuan Kekaisaran Qin Agung juga terdapat artefak serupa, meskipun tingkat kesulitan tangga ini jauh lebih tinggi. Suasana di alun-alun menjadi tegang, dipenuhi harapan, kecemasan, dan ambisi yang saling bertabrakan, sementara ujian yang akan menentukan masa depan mereka segera dimulai. Pada saat itu, anak tangga batu mulai berkilauan terkena cahaya, seolah-olah dilapisi dengan giok, jernih dan lembut seperti kristal, memantulkan sinar yang halus namun memikat, menciptakan suasana yang terasa sakral sekaligus menekan. Kilauan itu bukan sekadar keindahan visual,
melainkan seolah membawa aura misterius yang mampu menguji siapapun yang berani melangkah ke atasnya. Di tengah suasana tersebut, perintah untuk berbaris dan bergiliran maju untuk mengikuti penilaian disampaikan oleh orang tua itu dengan nada tegas, seolah tidak memberi ruang bagi keraguan. Suasana yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik perlahan berubah menjadi lebih teratur, sementara lebih dari 30 anak muda segera membentuk barisan, masing-masing membawa ambisi dan kegelisahan mereka sendiri. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah suara tajam terdengar dari belakang Ye Yunfei, memecah suasana dengan nada yang penuh kesombongan dan penghinaan. Seorang wanita jangkung dengan bibir tipis dan tatapan meremehkan berdiri di belakangnya, aura dingin terpancar dari sikapnya. Ia tampak sangat tidak senang karena Ye Yunfei berada di depannya dalam antrean, seolah keberadaan pemuda itu telah mengganggu harga dirinya. Dengan sikap yang jelas merendahkan, ia memandang Ye Yunfei yang hanya berada di tingkat ke-10 alam gua surga, sementara dirinya telah mencapai tingkat menengah alam inti mendalam tingkat rendah. Perbedaan kekuatan itu menjadi alasan baginya untuk merasa berhak mengusir Ye Yunfei dari posisinya, bahkan menganggapnya tidak layak berdiri di sana. Namun Ye Yunfei tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Dengan tenang dan tanpa emosi, ia hanya menjawab dengan satu kata singkat yang dingin, sebuah respon yang seolah tidak menempatkan wanita itu sebagai sesuatu yang layak diperhatikan. Reaksi itu langsung memicu kemarahan dalam diri wanita tersebut. Energi spiritualnya melonjak, beriak di udara seolah siap meledak kapan saja. Namun pada akhirnya, ia menahan diri, menyadari bahwa tempat itu adalah lokasi penilaian Akademi Dao Surgawi, di mana tindakan ceroboh dapat membawa konsekuensi serius. Di belakangnya, seorang pria muda berbaju biru mencibir dengan nada mengejek, menilai bahwa keberanian Ye Yunfei untuk mengabaikan wanita itu adalah sesuatu yang bodoh atau sombong. Suaranya membawa nada merendahkan, seolah sudah memastikan nasib Ye Yunfei sebelum ujian dimulai. Sementara itu, di depan barisan, seorang pemuda telah melangkah menuju tangga batu bertingkat 9. Saat kakinya menyentuh anak tangga pertama, gelombang energi yang kuat langsung terpancar, membuat tubuhnya sedikit terhuyung. Tekanan yang muncul dari tangga itu terasa nyata, bukan sekadar ilusi. Dengan usaha keras, pemuda itu menyeimbangkan tubuhnya dan melangkah ke anak tangga kedua. Namun ekspresinya langsung berubah drastis, wajahnya menunjukkan kesulitan yang nyata. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, tanda bahwa tekanan yang ia rasakan semakin berat. Ye Yunfei yang mengamati dari belakang hanya menggelengkan kepala dengan tenang, seolah telah mengetahui hasilnya sejak awal. Dan benar saja, ketika pemuda itu mencoba melangkah ke anak tangga ketiga, ia tidak mampu bertahan. Dalam waktu singkat, tubuhnya terpental oleh tekanan yang kuat dan jatuh ke tanah dengan keras, kegagalannya terlihat jelas di hadapan semua orang. Orang tua yang bertugas menyatakan kegagalan itu dengan suara dingin tanpa emosi. Pemuda tersebut hanya bisa menundukkan kepala dengan wajah penuh rasa malu sebelum akhirnya pergi, meninggalkan arena dengan langkah berat. Penilaian terus berlanjut, dan kenyataan yang tampak semakin jelas adalah bahwa peluang untuk tereliminasi sangat tinggi. Dari lebih dari selusin orang yang berada di depan Ye Yunfei, hanya 3 yang berhasil lolos, sebuah angka yang menunjukkan betapa ketatnya seleksi tersebut. Tak lama kemudian, giliran Taois Dadi tiba. Ia berdiri di depan Ye Yunfei dengan ekspresi yang menunjukkan keseriusan sekaligus ketegangan. Ketika ia mencapai anak tangga ketiga, tubuhnya mulai bergoyang, hampir kehilangan keseimbangan di bawah tekanan yang luar biasa. Pada saat itu, Ye Yunfei menggunakan teknik kekuatan jiwa rahasia, mengirimkan teriakan yang kuat langsung ke dalam lautan jiwa Taois Dadi. Teknik tersebut membawa efek pencerahan yang mendalam, seperti kilatan cahaya yang menembus kegelapan. Taois Dadi tersentak, kesadarannya menjadi jernih seketika, dan ia berhasil berdiri tegak di anak tangga ketiga. Orang tua itu kemudian menyatakan bahwa ia telah lulus, sebuah hasil yang membuat suasana di sekitarnya sedikit berubah. Ye Yunfei kemudian mengangkat kakinya, bersiap untuk maju menuju tangga batu. Namun sebelum ia sempat melangkah, wanita di belakangnya kembali bersuara, kali ini dengan nada yang lebih keras dan penuh penghinaan. Ia tidak dapat menerima bahwa seseorang dengan tingkat kultivasi serendah Ye Yunfei berani ikut serta dalam penilaian yang sama. Dengan gerakan cepat, wanita itu melesat melewati Ye Yunfei dan langsung menuju tangga batu, mengabaikan urutan antrean seolah aturan tidak berlaku baginya. Tindakan itu memicu kemarahan Taois Dadi, namun sebelum situasi memanas, orang tua yang bertugas justru memberikan izin kepada wanita tersebut untuk maju lebih dulu. Wanita bernama Liu Fei itu tersenyum puas, lalu melangkah menuju tangga batu dengan penuh percaya diri. Sementara itu, Ye Yunfei hanya melirik orang tua tersebut sebelum akhirnya memilih untuk tetap tenang. Di belakang Liu Fei, pria berbaju biru terus melontarkan ejekan,
menyatakan bahwa Ye Yunfei tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke Akademi Dao Surgawi. Suaranya dipenuhi keyakinan yang merendahkan, seolah masa depan Ye Yunfei sudah ditentukan. Bisikan lain mulai terdengar di antara kerumunan, menyebut identitas Liu Fei sebagai putri sulung keluarga Liu di Tianzhou, sebuah kekuatan kelas 1 yang sangat berpengaruh. Seketika itu, tatapan banyak orang berubah menjadi penuh kekaguman dan kecemasan. Sementara itu, Liu Fei mulai menaiki tangga dengan langkah ringan dan cepat. Dalam waktu singkat, ia telah mencapai anak tangga ketiga dan berdiri dengan mantap, menunjukkan bakat yang luar biasa. Orang tua itu langsung memujinya dengan antusias, menyatakan bahwa ia telah lulus ujian. Di tengah pujian yang mengalir seperti arus, Liu Fei justru melangkah lebih jauh. Ia menaiki anak tangga keempat, dan pada saat itu, cahaya tangga menjadi semakin terang. Tubuhnya mulai bergoyang di bawah tekanan yang meningkat, keringat dingin mengalir di dahinya, namun ia tetap bertahan. Akhirnya, ia berhasil berdiri di anak tangga keempat, sebuah pencapaian yang membuat seluruh kerumunan terkejut. Orang tua itu bahkan menyatakan bahwa ia akan merekomendasikan Liu Fei untuk langsung menjadi siswa tingkat menengah. Pujian dan sorakan bergema di sekitarnya, sementara Liu Fei bersinar dengan kebanggaan. Setelah itu, ia turun dari tangga dengan anggun, membawa aura kemenangan. Namun tatapannya segera kembali tertuju pada Ye Yunfei, dipenuhi rasa jijik. Ia memandangnya seolah melihat jurang perbedaan yang tidak mungkin dijembatani, menganggap bahwa Ye Yunfei tidak layak berada di tempat yang sama dengannya. Bisikan dan ejekan kembali terdengar dari kerumunan, memperkuat suasana yang tidak bersahabat. Pria berbaju biru bahkan berteriak, memerintahkan Ye Yunfei untuk pergi. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Dengan gerakan ringan, ia melangkah maju, melewati pria berbaju biru itu seperti bayangan yang tak terjangkau, lalu berdiri tepat di depan tangga batu. Ia berbalik dan melirik Liu Fei dengan tatapan acuh tak acuh, sikapnya tidak menunjukkan sedikit pun tekanan dari situasi tersebut. Dalam ketenangan itu, tersirat kepercayaan diri yang tidak bisa diukur hanya dari tingkat kultivasi. Tanpa ragu, ia melangkah naik ke tangga batu. Di belakangnya, kemarahan pria berbaju biru meledak, wajahnya memerah oleh emosi yang tak tertahan, sementara suasana di sekitarnya kembali menegang, seolah semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mendengar perkataan Ye Yunfei yang singkat namun tajam, Liu Fei seketika diliputi amarah yang mendidih, perasaannya bergolak seperti api yang tiba-tiba disiram minyak. Wajahnya meringis, otot-otot halus di sekitar matanya menegang, memperlihatkan betapa dalam rasa geram yang ia rasakan. Sebagai putri sulung keluarga Liu, seseorang yang sejak kecil terbiasa dipuja dan dituruti, hampir tidak pernah ada orang yang berani membantahnya secara langsung, terlebih lagi seseorang yang dalam pandangannya sama sekali tidak layak diperhitungkan. Situasi itu membuat suasana di sekitar menjadi tegang. Beberapa orang mulai memperhatikan dengan lebih serius, menyadari bahwa konflik kecil ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Di saat itulah, bocah berbaju biru yang berdiri di belakang Liu Fei menyeringai dengan ekspresi jahat, seolah melihat kesempatan untuk menunjukkan keberadaannya. Dengan gerakan tiba-tiba, ia melangkah maju dan melayangkan serangan telapak tangan ke arah Ye Yunfei. Serangan itu bukan sembarangan. Sebagai seorang kultivator di tingkat awal alam inti mendalam tingkat rendah dengan fondasi yang kokoh, ia memiliki kekuatan spiritual yang melimpah. Telapak tangannya membawa gelombang energi yang kuat, menekan udara di sekitarnya dan mengarah langsung ke tubuh Ye Yunfei. Tekanan dari energi spiritual itu terasa nyata, seolah-olah udara menjadi berat dan sulit ditembus. Namun di sisi lain, pria lanjut usia yang bertugas melakukan penilaian hanya berdiri di samping dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia tidak menunjukkan niat untuk ikut campur, seolah menganggap kejadian itu sebagai sesuatu yang tidak layak diperhatikan. Dalam sekejap yang hampir tak terlihat, Ye Yunfei bergerak. Tangannya terayun ke belakang dengan kecepatan kilat, lalu sebuah tamparan keras mendarat tepat di wajah pemuda berjubah biru itu. Gerakan tersebut begitu cepat dan tepat, didukung oleh kesadaran serta pengalaman bertarung Ye Yunfei yang jauh melampaui lawannya. Pemuda berbaju biru itu bahkan tidak memiliki waktu untuk bereaksi, apalagi menghindar. Suara benturan terdengar nyaring. Tubuh pemuda itu seolah tersambar petir, terlempar jauh seperti bola meriam sebelum akhirnya menghantam tanah dengan keras di kejauhan. Debu beterbangan di sekitarnya, menambah dramatis momen tersebut. Pemandangan itu membuat semua orang terkejut. Mata mereka membelalak, sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang kultivator di alam gua surga mampu membuat kultivator alam inti mendalam tingkat rendah terpental hanya dengan satu serangan telapak tangan. Pemuda berbaju biru itu bangkit dengan susah payah, separuh wajahnya sudah bengkak, ekspresinya dipenuhi rasa sakit dan kemarahan.
Ia meraung dengan suara yang serak dan penuh emosi, seperti seekor hewan yang terluka parah. Namun di balik semua itu, jelas terlihat bahwa Ye Yunfei telah menahan diri. Serangan tadi tidak diarahkan untuk membunuh, melainkan sekadar memberi pelajaran. Jika tidak, pemuda itu tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri kembali. Liu Fei yang menyaksikan kejadian itu semakin marah. Ia memandang Ye Yunfei dengan kebencian yang tidak disembunyikan, lalu menyampaikan kepada pria tua yang bertugas agar Ye Yunfei segera diusir dari kota Dao Surgawi. Dalam pandangannya, tindakan Ye Yunfei adalah pelanggaran serius, terlebih lagi ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Pria tua itu menatap Ye Yunfei dengan dingin, lalu menyatakan bahwa kualifikasinya dicabut dan ia harus pergi. Keputusan itu bukan tanpa alasan pribadi, karena ia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Liu dari Tianzhou dan terikat oleh kepentingan tertentu yang membuatnya cenderung berpihak. Namun pada saat itu, Ye Yunfei telah melangkah ke tangga batu. Tanpa ragu, ia menaiki tangga tersebut dalam 3 langkah berturut-turut, dan dalam sekejap ia sudah berdiri di anak tangga ketiga. Kecepatan itu mengejutkan semua orang. Bahkan mereka yang sebelumnya meremehkan Ye Yunfei kini tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Tidak hanya cepat, gerakannya juga terlihat begitu ringan, seolah tekanan dari tangga batu tidak berarti baginya. Bahkan Liu Fei yang sebelumnya berhasil mencapai tingkat itu pun tidak melakukannya dengan kecepatan seperti ini. Dengan tenang, Ye Yunfei menoleh ke belakang, menatap Liu Fei dengan ekspresi datar. Tatapannya tidak mengandung emosi berlebihan, namun cukup untuk membuat suasana terasa semakin menekan. Ia kemudian melangkah lagi, menaiki 1 tingkat tambahan, dan berdiri di anak tangga keempat. Kali ini, keterkejutan berubah menjadi keheningan. Semua orang tercengang, kecuali Taois Dadi yang sudah mengetahui kemampuan Ye Yunfei. Mereka menyadari bahwa pemuda ini tidak hanya lebih cepat, tetapi juga jauh lebih mudah dalam menghadapi tekanan tangga tersebut. Makna dari pemandangan itu sangat jelas. Ye Yunfei memiliki bakat yang bahkan melampaui Liu Fei. Liu Fei sendiri terdiam, wajahnya dipenuhi campuran antara keterkejutan dan kemarahan. Ia tidak mampu mengucapkan kata-kata, seolah pikirannya tidak siap menerima kenyataan tersebut. Pria tua yang sebelumnya ingin mendiskualifikasi Ye Yunfei kini terdiam. Ia menyadari bahwa tindakan tersebut tidak lagi mungkin dilakukan. Tangga batu mencatat seluruh proses penilaian, dan jika seorang jenius seperti Ye Yunfei diusir, hal itu pasti akan menarik perhatian para petinggi akademi. Namun kejutan belum berakhir. Ye Yunfei kembali melangkah. Dengan gerakan ringan, ia naik 1 tingkat lagi dan berdiri dengan mantap di anak tangga kelima. Pemandangan itu benar-benar melampaui ekspektasi semua orang. Mereka menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Berdiri di anak tangga kelima berarti berada pada tingkat bakat yang sangat tinggi, sesuatu yang jarang sekali terlihat. Dengan tangan di belakang punggung, Ye Yunfei perlahan berbalik. Tatapannya dingin, tertuju langsung pada Liu Fei. Ia kemudian menyampaikan kembali kata-kata yang sebelumnya diucapkan Liu Fei kepadanya, tanpa mengubah satu kata pun. Kalimat yang sama, kini kembali dengan makna yang berbalik arah, seperti cermin yang memantulkan penghinaan. Liu Fei merasa seolah dunia runtuh di sekitarnya. Ia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Amarah dan rasa malu bercampur menjadi satu, membuat ekspresinya berubah seperti sosok yang kehilangan kendali. Namun Ye Yunfei tidak memperpanjang situasi itu. Ia hanya menyebut satu kata dingin, lalu menuruni tangga batu dengan sikap tenang. Sebenarnya, dengan bakat yang ia miliki, mencapai lantai 9 bukanlah hal yang sulit. Namun ia memilih untuk berhenti di lantai 5, cukup untuk menunjukkan perbedaan tanpa menarik perhatian berlebihan. Baginya, itu sudah lebih dari cukup, terutama untuk membalas sikap Liu Fei. Di bawah, Liu Fei masih dipenuhi amarah. Ia kembali menekan pria tua tersebut agar mendiskualifikasi Ye Yunfei. Namun kali ini, pria tua itu hanya bisa tersenyum kecut. Ia menyadari bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, karena semua proses telah tercatat dengan jelas. Ketegangan di antara mereka belum mereda ketika tiba-tiba sebuah sosok muncul dari kejauhan dan mendarat di alun-alun. Seorang pria lanjut usia yang agak gemuk, dengan aura yang berbeda dari yang lain, membuat suasana seketika berubah. Pria tua yang bertugas segera menghampiri dan menyapanya dengan hormat, menunjukkan bahwa sosok tersebut memiliki posisi tinggi di dalam Akademi Dao Surgawi. Tetua Tang, demikian sosok itu dikenal, segera menanyakan apakah ada peserta yang berhasil mencapai lantai 5 selama penilaian. Nada suaranya menunjukkan ketertarikan yang jelas. Setelah mendapat jawaban bahwa memang ada seseorang yang mencapai tingkat tersebut,
ia langsung memandang para peserta satu persatu. Tatapannya akhirnya berhenti pada Liu Fei, mengira bahwa dialah yang dimaksud, mengingat aura dan tingkat kultivasinya. Namun jawaban yang diberikan justru menunjuk pada Ye Yunfei. Tetua Tang tampak terdiam sejenak. Ia melihat bahwa Ye Yunfei berada di alam gua surga, berbeda dari yang lain, sehingga muncul sedikit keraguan. Namun ia tetap meminta Ye Yunfei untuk naik kembali ke tangga batu. Dengan sikap tenang, Ye Yunfei melangkah maju dan dalam 5 langkah saja, ia kembali berdiri di lantai 5 dengan mudah, seolah tidak ada tekanan sama sekali. Keraguan itu pun lenyap. Tetua Tang menunjukkan ekspresi gembira yang tidak disembunyikan, menyadari bahwa mereka telah menemukan seorang jenius yang langka. Tetua Tang memandang Ye Yunfei dengan mata yang dipenuhi cahaya penghargaan, ekspresinya hangat dan penuh antusiasme yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun. Dalam sikapnya yang tenang namun jelas menunjukkan pengakuan, ia menyampaikan dorongan agar Ye Yunfei melakukan yang terbaik, karena Akademi Dao Surgawi membutuhkan seorang jenius seperti dirinya. Kata-kata itu bukan sekadar formalitas, melainkan mencerminkan keyakinan tulus seorang tetua yang telah lama berkecimpung dalam dunia kultivasi dan mampu menilai potensi seseorang hanya dari satu penampilan. Sebagai seorang tetua di Akademi Dao Surgawi, ia jarang sekali menunjukkan antusiasme sebesar itu terhadap seorang pemuda yang bahkan belum resmi menjadi murid. Hal itu membuat suasana di sekitarnya terasa sedikit berubah, seolah-olah kehadiran Ye Yunfei telah menarik perhatian yang tidak biasa. Para peserta lain yang menyaksikan kejadian tersebut tidak dapat menyembunyikan rasa iri yang muncul di dalam hati mereka. Di antara mereka, Liu Fei menggertakkan giginya dengan kuat, suara gesekan itu hampir terdengar di tengah keramaian. Wajahnya yang sebelumnya halus kini berubah menjadi ekspresi yang mengerikan, dipenuhi rasa tidak puas dan kemarahan yang sulit disembunyikan. Sebagai putri sulung keluarga Liu di Tianzhou, ia selalu terbiasa menjadi pusat perhatian, sosok utama yang bersinar di antara yang lain. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya tertutupi oleh kecemerlangan orang lain, sebuah perasaan yang benar-benar tidak dapat ia terima. Di kejauhan, pemuda berjubah biru yang sebelumnya ditampar oleh Ye Yunfei berdiri dengan tubuh yang masih terasa nyeri. Ia diam-diam menggertakkan giginya, rasa tidak rela memenuhi dadanya. Namun di balik itu semua, ia menyadari kenyataan yang tidak dapat dihindari. Pemuda bernama Su Ye di hadapannya jelas lebih kuat dan lebih berbakat darinya, terlebih lagi telah mendapatkan pengakuan dari seorang tetua Akademi Dao Surgawi. Dalam kondisi seperti itu, ia memahami bahwa jika ia mencoba memprovokasi lagi, itu sama saja dengan mencari kematian. Karena itulah, ia bahkan tidak berani menatap mata Ye Yunfei lagi. Pandangannya selalu menghindar, seolah berusaha menghapus keberadaan sosok yang baru saja meruntuhkan kepercayaan dirinya. Setelah selesai berbicara dengan Ye Yunfei, Tetua Tang tidak berlama-lama. Tubuhnya melesat ke udara dengan gerakan ringan, lalu menghilang dalam sekejap, meninggalkan aura yang masih terasa di tempat itu. Diakon Xie kemudian kembali mengambil alih suasana. Dengan suara lantang yang penuh wibawa, ia menyatakan bahwa penilaian akan dilanjutkan. Mereka yang belum mencoba menaiki tangga batu segera maju, satu persatu melangkah dengan harapan dan kecemasan yang bercampur. Menariknya, pemuda berjubah biru yang sebelumnya terlempar ternyata masih memiliki kemampuan yang cukup untuk berdiri tegak di anak tangga ketiga. Dengan usaha keras, ia berhasil melewati ujian pertama, meskipun jelas bahwa kepercayaan dirinya telah terguncang. Akhirnya, setelah seluruh proses selesai, total 10 anak muda, termasuk Ye Yunfei dan Taoist Dadi, dinyatakan lulus ujian pertama. Namun perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada rintangan kedua yang menunggu, sebuah ujian yang lebih berat dan penuh ketidakpastian. Dengan gerakan ringan, Diakon Xie memanggil mereka untuk mengikutinya. Ia kemudian terbang ke udara, membawa 10 pemuda tersebut bersamanya, meninggalkan kota Dao Surgawi dan menuju ke arah yang lebih jauh. Angin berhembus kencang saat mereka melesat di udara, membawa perasaan tegang yang semakin meningkat di dalam hati masing-masing. Beberapa saat kemudian, mereka mendarat di depan deretan pegunungan yang luas dan tampak misterius. Gunung-gunung itu menjulang tinggi, diselimuti kabut tipis yang membuat suasana terasa suram dan penuh rahasia. Diakon Xie menjelaskan bahwa jika mereka mampu mendaki melewati pegunungan tersebut dan mencapai gerbang Akademi Dao Surgawi, maka mereka akan menjadi siswa resmi Akademi. Inilah tahap kedua, ujian yang sesungguhnya, yang tidak hanya menguji kekuatan tetapi juga keberanian dan ketahanan mental. Ia kemudian memberikan masing-masing satu slip giok, sebuah alat keselamatan yang dapat digunakan jika mereka menghadapi bahaya maut atau ingin mengundurkan diri. Dengan menghancurkan slip tersebut, mereka akan dapat keluar dari ujian dengan selamat. Setelah memberikan penjelasan itu, Diakon Xie tidak menunggu lebih lama.
Dengan satu gerakan, ia menghilang ke cakrawala, meninggalkan 10 pemuda itu berdiri di hadapan pegunungan yang tampak tenang namun menyimpan bahaya yang tak terlihat. Seorang pemuda menatap ke arah pegunungan dengan ekspresi serius, menyadari bahwa di balik ketenangan itu pasti tersembunyi ancaman besar. Namun belum ada yang mengetahui secara pasti apa yang menanti mereka di dalam sana. Liu Fei kemudian angkat bicara, suaranya terdengar dingin namun jelas, menjelaskan bahwa bahaya terbesar di pegunungan tersebut adalah keberadaan banyak makhluk buas iblis. Ia bahkan menyebutkan bahwa yang terkuat di antara mereka memiliki kekuatan alam inti agung. Mendengar itu, para pemuda lainnya langsung tersentak. Rasa takut mulai merayap di dalam hati mereka, karena makhluk dengan kekuatan seperti itu berada jauh di luar kemampuan mereka. Namun Liu Fei melanjutkan penjelasannya, menyatakan bahwa makhluk iblis dengan kekuatan setinggi itu seharusnya tidak terlibat dalam penilaian. Meskipun begitu, ancaman tetap ada, terutama dari makhluk iblis di tahap akhir alam inti mendalam tingkat rendah, yang sudah cukup untuk membuat mereka kesulitan. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa di dalam pegunungan terdapat banyak susunan ilusi. Susunan tersebut memiliki efek yang kuat, mampu memikat dan menjebak siapapun yang tidak memiliki kemauan yang cukup kuat. Seseorang yang terperangkap di dalamnya bisa saja tidak pernah menemukan jalan keluar. Penjelasan itu membuat suasana semakin tegang. Para pemuda mulai memahami bahwa ujian kedua ini bukan sekadar tantangan fisik, tetapi juga ujian mental dan ketahanan jiwa. Beberapa di antara mereka mulai berpikir untuk bekerja sama. Mereka menyadari bahwa menghadapi bahaya sendirian akan jauh lebih sulit dibandingkan jika dilakukan bersama. Ketika seseorang mengusulkan untuk bekerja sama, Liu Fei dengan mudah menyetujuinya. Baginya, metode apapun sah selama mereka dapat melewati pegunungan tersebut. Seketika itu, para pemuda lain berbondong-bondong mendekatinya, menunjukkan sikap menjilat dan penuh harap. Mereka memuji Liu Fei tanpa henti, berharap dapat berada di bawah perlindungannya, karena di antara mereka, ia dianggap yang paling kuat. Liu Fei menikmati perhatian itu. Wajahnya kembali menunjukkan ekspresi puas, seolah telah kembali ke posisi yang seharusnya ia miliki. Ia mengizinkan mereka untuk mengikutinya, namun dengan satu pengecualian yang jelas. Tatapannya tertuju pada Ye Yunfei dan Taoist Dadi, menyatakan bahwa hanya mereka berdua yang tidak diizinkan bergabung. Namun Ye Yunfei tidak menunjukkan minat sedikit pun. Ia bahkan tidak melirik Liu Fei, melainkan langsung melangkah menuju pegunungan di depan dengan sikap tenang. Taoist Dadi mengikuti di belakangnya, sempat menunjukkan sikap meremehkan terhadap Liu Fei sebelum bergerak cepat menyusul Ye Yunfei. Sikap itu membuat Liu Fei semakin marah. Ia menggertakkan giginya, merasa harga dirinya kembali diinjak-injak. Dalam diam, ia mengeluarkan sebuah slip geokomunikasi dan mengirimkan pesan, sebuah tindakan yang tampaknya sederhana namun menyimpan maksud yang tidak diketahui oleh yang lain. Pada saat yang sama, di sebuah rumah besar di kota Tiandao, suasana yang berbeda terbentuk. Di dalam sebuah aula besar, seorang lelaki tua duduk tegak di tengah ruangan, memancarkan aura otoritas yang kuat. Beberapa pria berdiri dengan hormat di hadapannya, menunggu instruksi. Salah satu dari mereka melaporkan bahwa anak yang membantu Tang Sui dan Li Zhong kemungkinan besar adalah Ye Yunfei. Setelah itu, ia mengaktifkan sebuah slip giok yang memproyeksikan gambar-gambar kejadian tersebut ke udara. Gambar-gambar itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana Ye Yunfei membantu Suer dan Li Zhong, serta bagaimana ia membunuh para pria kekar dengan mudah. Pria tua itu menatap gambar tersebut dengan seksama sebelum akhirnya menyimpulkan bahwa dengan kekuatan alam gua surga, seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu pasti adalah Ye Yunfei. Ia kemudian menyatakan bahwa Ye Yunfei akhirnya masuk ke Akademi Dao Surgawi, sebuah langkah yang tampaknya sudah ia perkirakan. Salah satu pria menjelaskan bahwa Ye Yunfei baru saja datang untuk mengikuti ujian dan belum resmi menjadi murid. Namun pria tua itu tetap yakin bahwa Ye Yunfei pasti akan lulus penilaian dengan mudah. Pertanyaan kemudian muncul mengenai langkah selanjutnya. Apakah mereka harus langsung pergi ke Akademi Dao Surgawi untuk menangkapnya? Namun pria tua itu menolak. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk meminta seseorang dari akademi. Hanya pihak dengan kedudukan tinggi seperti Raja Iblis atau anggota senior sekte misteri surgawi yang memiliki hak tersebut. Sebagai gantinya, ia memerintahkan agar mereka menggunakan segala cara dan sumber daya untuk menangkap Ye Yunfei dan membawanya kembali. Perintah itu datang langsung dari Raja Iblis Bulan, yang menginginkan Ye Yunfei ditangkap atau dibunuh. Mendengar perintah tersebut, semua pria di aula itu membungkuk dengan hormat, menyatakan pemahaman mereka. Suasana di dalam aula menjadi berat, seolah bayangan ancaman mulai bergerak, perlahan mendekat ke arah Ye Yunfei tanpa ia sadari. Saat itu,
Ye Yunfei dan Taois Dadi telah memasuki pegunungan, melangkah perlahan ke dalam wilayah yang dipenuhi nuansa liar dan misterius. Rangkaian pegunungan ini dipenuhi dengan puncak-puncak yang bergelombang dan hutan-hutan lebat yang seolah tak berujung, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus mengintimidasi. Pepohonan tinggi menjulang, saling bertautan membentuk kanopi yang rapat, membuat cahaya matahari hanya mampu menembus dalam garis-garis tipis yang berpendar di antara dedaunan. Serangkaian raungan menakutkan dan kicauan burung bergema dari hutan lebat, suara-suara itu saling bersahutan, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Kadang terdengar gemuruh rendah dari kejauhan, seolah ada makhluk besar yang bergerak di balik bayangan. Dari waktu ke waktu, aura yang menakutkan dan ganas terpancar dari hutan lebat itu, menekan lingkungan sekitar seperti gelombang tak kasat mata yang membuat udara terasa berat. Namun, Ye Yunfei sama sekali tidak merasa tertekan. Langkahnya tetap ringan, napasnya stabil, seolah semua tekanan itu tidak berarti apa-apa baginya. Di sampingnya, Taois Dadi merasakan hal yang sama, bahkan ia merasa sangat tenang. Di dalam hatinya, ia tahu dengan jelas bahwa berada di sisi Ye Yunfei berarti berada dalam perlindungan mutlak, sebuah rasa aman yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tiba-tiba, suasana berubah. Sebuah raungan keras menggema dari depan, suara itu menggelegar seperti petir yang memecah langit, gelombangnya menyapu area luas hutan lebat seperti topan yang melintas. Getaran suara itu membuat dedaunan bergetar dan burung-burung berterbangan panik. Dari arah suara tersebut, sebuah kekuatan dahsyat dan luar biasa meletus, menyebar dengan cepat dan meliputi area dengan radius beberapa mil. Tekanan yang dihasilkan cukup untuk membuat makhluk biasa gemetar ketakutan. Kemudian, di puncak gunung yang jauh, muncul seekor harimau iblis beralis putih. Tubuhnya besar dan kokoh, otot-ototnya berdenyut penuh kekuatan, sementara matanya yang buas tertuju langsung pada Ye Yunfei dan Taois Dadi. Tatapan itu dipenuhi niat membunuh yang tidak disembunyikan. Makhluk ini jelas berada pada tingkat menengah alam inti mendalam tingkat rendah, kekuatan yang cukup untuk menimbulkan ancaman serius bagi kebanyakan kultivator di level mereka. Harimau iblis itu kebetulan menghalangi jalan yang sedang dilalui Ye Yunfei dan Taois Dadi, berdiri dengan angkuh seolah menjadi penguasa wilayah tersebut. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Ye Yunfei dan Taois Dadi sama sekali mengabaikannya. Tanpa ragu, mereka terus melangkah maju, seolah makhluk itu hanyalah bayangan yang tidak berarti. Harimau iblis itu meraung beberapa kali, suaranya penuh ancaman, mencoba menunjukkan keganasannya dan memperingatkan kedua manusia itu agar berhenti. Namun, reaksi yang diharapkannya tidak pernah datang. Bahkan, Ye Yunfei dan Taois Dadi tidak repot-repot melirik ke arahnya. Tak lama kemudian, mereka telah tiba tepat di hadapan harimau iblis itu. Jarak di antara mereka begitu dekat hingga aura masing-masing saling bersentuhan. Taois Dadi menatap tajam makhluk tersebut, sikapnya berubah sedikit serius. Dalam pandangannya, ia memberikan peringatan yang jelas, menyiratkan bahwa jika harimau itu tidak ingin mati, sebaiknya segera pergi. Namun, harimau iblis itu justru menjadi semakin marah. Kedua manusia di depannya benar-benar mengabaikan keberadaannya, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Kekuatan harimau yang luar biasa meledak, seperti badai yang mengamuk, menerjang ke arah Ye Yunfei dan Taois Dadi dengan tekanan yang menghancurkan. Namun, sebelum kekuatan itu sempat memberikan dampak berarti, Ye Yunfei bergerak. Dengan satu ayunan tangan, telapak tangannya membesar dengan cepat, berubah menjadi tangan raksasa yang luasnya seperti beberapa hektar tanah. Energi fisik yang terkandung di dalamnya begitu padat hingga membuat udara bergetar. Harimau iblis itu langsung merasakan bahaya yang mengancam. Instingnya berteriak keras, memaksanya untuk mundur. Namun semuanya sudah terlambat. Dengan satu benturan keras, tubuhnya terlempar jauh, meluncur seperti batu yang dilempar dengan kekuatan penuh. Ia menghantam puncak gunung yang jauh, dan dalam sekejap, separuh gunung itu runtuh akibat dampaknya. Tanpa menoleh sedikit pun, Ye Yunfei dan Taois Dadi melanjutkan langkah mereka, seolah kejadian itu hanyalah gangguan kecil yang tidak layak diperhatikan. Di tempat lain, jauh dari pegunungan, di dalam sebuah aula di Akademi Dao Surgawi, Tetua Tang berdiri di depan layar kristal yang memancarkan cahaya lembut. Di dalam layar itu, bayangan Ye Yunfei terlihat jelas, memperlihatkan seluruh kejadian yang baru saja terjadi. Tetua Tang memuji dengan lantang, suaranya dipenuhi kekaguman. Matanya berbinar saat menyaksikan bagaimana seorang kultivator di tingkat ke-10 alam gua surga mampu melemparkan binatang iblis tingkat menengah alam inti mendalam tingkat rendah hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Dalam pandangannya, tidak ada keraguan lagi bahwa pemuda ini adalah seorang jenius yang langka. Kembali ke pegunungan,
perjalanan Ye Yunfei dan Taois Dadi terus berlanjut. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan berbagai iblis dan binatang buas yang mencoba menghalangi langkah mereka. Namun semuanya dengan mudah disingkirkan oleh Ye Yunfei. Bahkan beberapa binatang iblis di tahap awal alam inti mendalam tingkat rendah langsung ketakutan saat merasakan kekuatan fisik yang dipancarkan Ye Yunfei, dan melarikan diri tanpa berani mendekat. Ye Yunfei memahami bahwa semua makhluk ini kemungkinan besar dipelihara oleh Akademi Dao Surgawi sebagai bagian dari ujian, sehingga ia tidak membunuh mereka. Taois Dadi kemudian menyatakan keinginannya untuk mengambil alih pertarungan berikutnya. Dengan tingkat kultivasi yang baru saja meningkat, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuannya. Ye Yunfei menyetujuinya dengan santai. Sejak saat itu, setiap iblis dan monster yang mereka temui ditangani oleh Taois Dadi, sementara Ye Yunfei berdiri di samping, mengamati dengan tenang, tangannya terkepal di belakang punggung. Meskipun baru saja mencapai tahap menengah alam inti mendalam tingkat rendah, Taois Dadi memiliki pengalaman dan wawasan yang cukup dalam. Ditambah dengan efek pil Dao yang diberikan oleh Ye Yunfei, kekuatannya telah stabil dengan baik. Dengan bakat yang dimilikinya serta penguasaan berbagai teknik dan seni rahasia, kekuatan bertarungnya cukup mengesankan. Dalam waktu singkat, ia bahkan mampu mengalahkan binatang iblis dengan tingkat kekuatan yang sama. Seiring berjalannya waktu, rasa percaya dirinya mulai meningkat. Ia menyadari bahwa sejauh ini, binatang iblis terkuat yang mereka temui hanya berada di tahap menengah alam inti mendalam tingkat rendah. Tidak ada satupun di tahap akhir, membuatnya mulai merasa bahwa ujian ini tidak terlalu berarti. Namun, tepat saat kata-kata itu seolah menggantung di udara, sesuatu yang berbeda terjadi. Seekor serigala iblis besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Tingginya mencapai 6 atau 7 meter, tubuhnya dipenuhi aura dingin dan haus darah. Tatapannya tajam, terkunci pada Ye Yunfei dan Taois Dadi. Makhluk ini berada di tahap akhir alam inti mendalam tingkat rendah. Ye Yunfei hanya berdiri di samping, memberi isyarat kepada Taois Dadi untuk maju. Taois Dadi merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, namun ia tetap menguatkan tekadnya. Dengan menggertakkan gigi, ia bersiap untuk menghadapi makhluk tersebut. Namun sebelum ia sempat bergerak, situasi berubah drastis. Dari lembah terdekat, 9 serigala iblis lainnya muncul seperti kilat. Mereka berdiri di samping serigala pertama, membentuk barisan yang mengintimidasi. 10 serigala iblis itu semuanya berada di tahap akhir alam inti mendalam tingkat rendah. Tekanan yang mereka lepaskan menyelimuti area itu, membuat suasana menjadi sangat berat. Taois Dadi langsung mundur, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang nyata. 10 makhluk dengan kekuatan seperti itu muncul sekaligus, jelas bukan situasi yang normal. Ye Yunfei mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja. Di kejauhan, 8 sosok muncul, berdiri dengan santai seolah hanya menonton pertunjukan. Di antara mereka, Liu Fei terlihat jelas, wajahnya dipenuhi senyum dingin. Segalanya menjadi jelas dalam sekejap. Serigala-serigala iblis itu hanya mengincar Ye Yunfei dan Taois Dadi, sementara kelompok Liu Fei sama sekali tidak diganggu. Tatapan Ye Yunfei beralih ke arah Liu Fei, dingin dan tajam. Sementara itu, Liu Fei membalas tatapan tersebut dengan senyum penuh kebencian, memperlihatkan kepuasan yang tidak disembunyikan. Di sampingnya, pemuda berbaju biru tertawa terbahak-bahak, menikmati situasi yang mereka ciptakan. 10 serigala iblis mulai mengepung Ye Yunfei dan Taois Dadi, menggeram rendah, siap menyerang kapan saja. Suasana menjadi tegang, seolah waktu berhenti sesaat sebelum badai benar-benar meledak. Saat ini, ke-10 serigala iblis itu telah menyerbu mendekat ke Ye Yunfei dan Taois Dadi. Langkah kaki mereka berat dan penuh ancaman, menggetarkan tanah di sekitarnya. Aura iblis yang mereka pancarkan menyatu menjadi tekanan yang pekat, menyesakkan udara dan membuat suasana menjadi mencekam, seolah dunia di sekitar mereka terperangkap dalam lingkaran bahaya yang tak terhindarkan. Ye Yunfei berdiri diam di tempatnya, sikapnya tetap tenang dan tidak tergoyahkan sedikit pun. Sementara itu, Taois Dadi secara naluriah bersembunyi di belakangnya, tubuhnya sedikit menegang, meskipun ia percaya pada kekuatan Ye Yunfei. Posisi mereka menciptakan kontras yang jelas, satu tetap tenang seperti gunung, yang lain bersiap menghadapi badai di balik perlindungan itu. Di kejauhan, bocah berbaju biru yang masih menyimpan dendam tertawa semakin keras, suaranya dipenuhi ejekan dan kepuasan yang tidak disembunyikan. Wajahnya yang masih bengkak akibat tamparan sebelumnya membuat ekspresinya terlihat semakin aneh dan penuh kebencian. Dalam pandangannya, Ye Yunfei kini tidak lebih dari mangsa yang akan segera dihancurkan oleh 10 serigala iblis tersebut.
Liu Fei di sampingnya juga tertawa dingin, matanya memancarkan kebencian yang tajam. Ia menikmati pemandangan itu, seolah melihat balasan yang pantas bagi seseorang yang berani menyinggung dirinya. Tiba-tiba, salah satu serigala iblis bergerak. Dengan raungan yang mengguncang udara, tubuh besarnya melompat ke depan, membawa energi iblis yang mengerikan, langsung menerkam Ye Yunfei dengan kecepatan yang luar biasa. Namun Ye Yunfei tidak bergerak menghindar atau mengelak. Ia hanya mengulurkan satu telapak tangannya, dan perlahan memperbesarnya. Dalam sekejap, kekuatan setengah naga di dalam tubuhnya dilepaskan sepenuhnya, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat, seolah tidak mampu menahan tekanan yang muncul. Telapak tangan itu terus membesar, seperti awan raksasa yang menutupi langit, lalu ditekan ke arah serigala iblis yang menyerang. Serigala iblis itu langsung merasakan bahaya yang tidak biasa. Naluri bertahan hidupnya berteriak keras, membuatnya mengeluarkan rengekan dan secara refleks menyelipkan ekornya di antara kedua kaki. Ia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu. Namun, semuanya sudah terlambat. Dengan kecepatan kilat, tangan raksasa Ye Yunfei mengejar dari belakang dan menangkap tubuh serigala iblis itu di telapak tangannya. Gerakan itu begitu cepat dan presisi, tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi mangsanya untuk lolos. Serigala iblis itu meronta-ronta dengan putus asa, tubuhnya bergetar hebat di dalam genggaman, namun tidak mampu melepaskan diri. Kekuatan fisik Ye Yunfei yang telah mencapai tingkat setengah naga menjadikannya seperti belenggu yang tidak dapat dihancurkan. Pemandangan itu membuat Liu Fei, bocah berbaju biru, dan para pemuda lainnya terdiam dalam keterkejutan. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Seekor serigala iblis di tahap akhir alam inti mendalam tingkat rendah, yang seharusnya sangat kuat, kini ditangkap begitu saja seperti anak ayam yang tak berdaya. 9 serigala iblis lainnya juga terhenti. Mereka merasakan ancaman yang luar biasa dari Ye Yunfei, membuat naluri mereka menjadi kacau. Di tempat lain, di dalam aula Akademi Dao Surgawi, Tetua Tang menatap layar kristal dengan mata yang berbinar. Ia merasakan kekaguman yang mendalam, menyadari bahwa kemampuan yang ditunjukkan Ye Yunfei bukan hanya sekadar bakat, melainkan sesuatu yang jarang sekali terlihat bahkan dalam sejarah panjang Akademi. Kembali di pegunungan, Ye Yunfei menatap Liu Fei dengan senyum dingin setelah menangkap serigala iblis tersebut. Tatapan itu membuat Liu Fei merasakan firasat buruk yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dan benar saja. Pada momen berikutnya, Ye Yunfei mengangkat tangannya yang besar dan melemparkan serigala iblis itu dengan kekuatan penuh. Tubuh besar itu meluncur seperti bola meriam, langsung menuju posisi Liu Fei. Liu Fei seketika pucat pasi, seluruh tubuhnya menegang. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mundur dengan panik, berusaha menghindari serangan yang datang. Bocah berbaju biru dan para pemuda lainnya juga ketakutan dan berhamburan menjauh, tidak lagi peduli pada apapun selain menyelamatkan diri mereka sendiri. Serigala iblis itu jatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya linglung akibat benturan. Ye Yunfei dengan sengaja mengendalikan kekuatannya, hanya membuatnya pusing tanpa membunuhnya. Namun keadaan berubah dengan cepat. Serigala iblis itu bangkit, meraung ke arah langit dengan kemarahan yang membara. Gelombang kekuatan iblis terpancar dari tubuhnya, menekan Liu Fei dan yang lainnya hingga wajah mereka menjadi pucat. Ye Yunfei tidak berhenti. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat dan muncul di depan serigala iblis lainnya seperti bayangan yang tiba-tiba memiliki wujud. Serigala itu mundur beberapa langkah, bulunya berdiri tegak, meraung marah. Namun Ye Yunfei langsung memukul kepalanya dengan telapak tangan, membuatnya pusing dan kehilangan arah. Dengan gerakan yang sama, ia menangkap dan melemparkan serigala itu ke arah Liu Fei. Kemudian, seperti badai yang tak terbendung, Ye Yunfei bergerak dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Satu demi satu serigala iblis ditangkap dan dilemparkan, hingga semua yang tersisa akhirnya jatuh di sekitar Liu Fei. Ke-10 serigala iblis itu kini berada di dekatnya, dalam keadaan marah dan bingung. Sifat buas mereka muncul sepenuhnya, dan mereka meraung ke langit dengan amarah yang tak tertahankan. Ketika pandangan mereka tertuju pada Liu Fei dan kelompoknya, kemarahan itu menemukan sasaran. Tanpa ragu, ke-10 serigala iblis itu menyerang. Kekacauan pun pecah. Bocah berbaju biru berteriak ketakutan dan melarikan diri, namun segera dikejar oleh salah satu serigala. Ia mencoba melawan dengan pedang panjangnya, tetapi senjata itu langsung terlempar oleh satu ayunan cakar. Tubuhnya kemudian dicakar hingga berlumuran darah dan terpental jauh. Para pemuda lainnya juga tidak luput dari serangan. Beberapa dari mereka begitu ketakutan hingga kehilangan keinginan untuk melawan. Mereka menghancurkan slip giok penyelamat nyawa,
Dan seketika itu juga sebuah susunan miniatur muncul, melindungi mereka dari serangan lebih lanjut. Namun itu juga berarti mereka gagal dalam ujian. Yang lain berhasil melarikan diri di tengah kekacauan, meninggalkan Liu Fei sendirian menghadapi 10 serigala iblis yang marah. Liu Fei kini dikepung tanpa jalan keluar. Ia berteriak dengan panik, mengeluarkan sebuah slip giok dan mengaktifkannya. Sesosok ilusi lelaki tua muncul, dan anehnya, ke-10 serigala iblis itu langsung ragu, lalu mundur dan pergi. Pemandangan itu membuat Ye Yunfei memahami segalanya. Tatapannya menjadi dingin, menyadari bahwa semua ini memang ulah Liu Fei. Taois Dadi juga menyadari hal yang sama, mengangguk dengan wajah serius. Namun Liu Fei, setelah merasa aman, kembali menunjukkan sikap sombongnya. Ia menatap Ye Yunfei dengan kebencian yang membara. Dalam sekejap, Ye Yunfei melangkah maju dan muncul tepat di depan Liu Fei. Tatapannya dingin saat menatapnya, meminta penjelasan atas apa yang baru saja terjadi. Namun Liu Fei tidak menunjukkan rasa takut. Wajahnya dipenuhi kebencian, dengan ekspresi garang yang tidak disembunyikan. Jawaban yang ia tunjukkan melalui sikapnya hanya memperjelas niatnya. Ye Yunfei tidak ragu. Dengan nada dingin, ia menyatakan bahwa ia akan membunuh Liu Fei untuk mencegah masalah di masa depan. Telapak tangannya membesar, menyapu ke arah Liu Fei dengan kekuatan fisik yang mengerikan. Liu Fei langsung panik. Ia mencoba mundur, menyadari bahwa dirinya bukan tandingan Ye Yunfei. Namun semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, ia tertangkap di dalam genggaman tangan raksasa tersebut. Ketakutan memenuhi dirinya. Ia mencoba mengancam dengan menyebut latar belakang keluarganya, berharap dapat menghentikan Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei tetap tidak bergeming. Tatapannya tetap dingin, seolah tidak terpengaruh oleh ancaman apapun. Tepat saat ia hendak mengakhiri segalanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di puncak gunung tidak jauh dari situ. Aura yang ia pancarkan menunjukkan bahwa ia adalah seorang kultivator alam Yuan Hun. Tatapannya dingin saat menatap Ye Yunfei, mengandung tekanan yang berat. Situasi pun berubah dalam sekejap, ketika kehadiran sosok itu membawa ketegangan baru yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Di tengah ketegangan yang membeku di udara, Ye Yunfei berdiri dengan tenang. Tatapannya lurus menatap lelaki tua berjubah abu-abu yang kini berdiri di puncak gunung. Dalam sikapnya yang dingin dan tanpa gentar, ia tidak menunjukkan sedikitpun rasa hormat terhadap sosok yang jelas jauh lebih kuat darinya. Ia bahkan tidak tertarik mengetahui identitas lelaki tua itu, seolah nama dan status bukanlah sesuatu yang layak dipertimbangkan dalam situasi ini. Perhatiannya hanya tertuju pada satu hal, yaitu kebenaran di balik serangan yang baru saja mereka alami. Dalam nada yang datar namun tajam, ia mempertanyakan apakah lelaki tua berjubah abu-abu itu adalah dalang di balik serangan 10 serigala iblis tersebut. Ingatannya masih jelas tentang bagaimana Liu Fei sebelumnya mengaktifkan gulungan giok yang memunculkan bayangan lelaki tua itu, yang kini berdiri nyata di hadapannya. Namun, respons yang ia terima bukanlah penjelasan, melainkan amarah yang meledak. Lelaki tua berjubah abu-abu itu memerintahkan dengan nada penuh tekanan agar mereka segera dibebaskan, disertai ancaman kematian yang begitu jelas terasa di setiap katanya. Dalam sekejap, tekanan dahsyat menghantam seluruh area. Pepohonan di sekitar mereka patah satu persatu, akar-akarnya tercabut dari tanah, sementara pasir dan batu beterbangan liar di udara. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang mengerikan menyerbu lautan jiwa Ye Yunfei, mencoba menekan kesadarannya dari dalam. Namun di dalam dirinya, pohon penyehat jiwa tiba-tiba bergetar. Energi jiwa yang murni dan kuat mengalir keluar, membentuk pertahanan yang kokoh, menghalangi tekanan tersebut dengan sempurna. Di sampingnya, Taois Dadi langsung menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Wajahnya memucat, dan dalam kepanikan yang nyata, ia memperingatkan Ye Yunfei bahwa lelaki tua itu adalah seorang ahli alam Yuan Hun. Ye Yunfei tidak menunggu lebih lama. Dengan gerakan cepat, ia menyingsingkan lengan bajunya, menarik Taois Dadi, lalu mengaktifkan jubah bayangan surgawi. Dalam satu langkah mundur, tubuh mereka menghilang dari tempat itu dan muncul kembali 1000 meter jauhnya, meninggalkan jejak bayangan yang samar di udara. Ia memahami dengan jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, menghadapi seorang ahli alam Yuan Hun secara langsung bukanlah pilihan bijak. Namun di belakang mereka, Liu Fei yang melihat kemunculan lelaki tua itu kembali dipenuhi rasa percaya diri. Dalam keadaan yang masih terguncang, ia justru berteriak dengan penuh kebencian, meminta agar Ye Yunfei dilumpuhkan dan diserahkan kepadanya. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan balas dendam yang kejam, bahkan hingga menghancurkan keluarga dan sekte Ye Yunfei.
Mendengar itu, Ye Yunfei hanya tersenyum dingin. Tanpa ragu, ia mengayunkan telapak tangannya ke arah Liu Fei, menghantam langsung ke dantiannya. Suara benturan tumpul terdengar. Dalam sekejap, dantian Liu Fei hancur, dan energi spiritualnya bocor keluar tanpa kendali. Wajahnya langsung dipenuhi keputusasaan yang mendalam, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dalam satu gerakan, seluruh fondasi kultivasinya akan lenyap begitu saja. Melihat kejadian itu, Tetua Ruan yang berdiri di kejauhan langsung diliputi kemarahan yang luar biasa. Tubuhnya melesat seperti burung abu-abu raksasa, menembus langit dan menyerbu ke arah Ye Yunfei dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan spiritual yang ia bawa menghancurkan segalanya di jalurnya. Tanah retak, puncak-puncak gunung runtuh, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Ye Yunfei tidak berhenti. Bersama Taois Dadi, ia terus mundur dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan jubah bayangan surgawi untuk meningkatkan kecepatan mereka hingga 10 kali lipat. Namun Tetua Ruan terus mengejar, seperti badai yang tak terhentikan, menghancurkan segala sesuatu di bawahnya menjadi reruntuhan. Dalam amarahnya, ia mengancam bahwa jika Ye Yunfei tidak segera melepaskan Liu Fei, maka ia akan menghancurkannya hingga jiwa dan raganya lenyap. Namun Ye Yunfei tetap tidak bergeming. Dengan senyum dingin, ia mengangkat Liu Fei yang kini tidak berdaya. Niat membunuhnya menyelimuti tubuh gadis itu seperti bayangan kematian yang tak terelakkan. Ketakutan Liu Fei mencapai puncaknya. Ia merasakan kematian begitu dekat, jiwanya seolah hendak terlepas dari tubuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yunfei mengayunkan telapak tangannya. Tubuh Liu Fei langsung hancur, berubah menjadi kabut darah yang menyebar di udara. Pada detik terakhir hidupnya, Liu Fei akhirnya merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa semua ini bermula dari kesombongannya sendiri, dari keputusan untuk menargetkan Ye Yunfei dan mencoba membunuhnya. Namun semuanya sudah terlambat. Di hadapan pemandangan itu, Tetua Ruan terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda akan berani membunuh seseorang tepat di depannya, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Amarahnya memuncak. Dalam suaranya yang penuh niat membunuh, ia menyatakan bahwa bahkan makhluk surgawi pun tidak akan mampu menyelamatkan Ye Yunfei hari ini. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum dingin. Baginya, sejak awal Tetua Ruan sudah menunjukkan niat membunuh. Maka tidak ada alasan baginya untuk bersikap lunak. Dalam prinsipnya, siapapun yang ingin membunuhnya, akan ia balas tanpa ragu. Tanpa peringatan, Tetua Ruan kembali menyerang, membawa tekanan spiritual yang jauh lebih mengerikan. Ye Yunfei menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dihadapi secara langsung. Ia menyampaikan kepada Taois Dadi bahwa mereka harus pergi. Taois Dadi mengangguk, meskipun dengan nada berat, menyadari bahwa mereka mungkin harus mencari cara lain untuk memasuki negeri para dewa yang jatuh. Namun pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah sosok agak gemuk tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan. Dengan satu pukulan telapak tangan, ia menghentikan serangan Tetua Ruan. Tetua Ruan langsung mengenali sosok itu dan menjadi semakin marah. Orang yang datang adalah Tetua Tang. Dengan sikap tegas, Tetua Tang mempertanyakan tindakan Tetua Ruan. Ia menegaskan bahwa ini adalah area penilaian, dan sebagai seorang tetua, tindakan menyerang peserta ujian adalah pelanggaran aturan yang jelas. Tetua Ruan mencoba membela diri, menyatakan bahwa Ye Yunfei telah membunuh seseorang di hadapannya dan harus ditangkap. Namun Tetua Tang dengan tenang membantah. Ia menyatakan bahwa ia telah melihat seluruh kejadian sejak awal, dan bahwa Ye Yunfei tidak melakukan kesalahan. Sebaliknya, semua ini terjadi karena Tetua Ruan bersekongkol untuk membunuhnya. Dengan nada tegas, ia menekankan bahwa seorang peserta ujian memiliki hak untuk melawan jika diserang. Perdebatan di antara keduanya menjadi semakin tegang. Tetua Ruan, yang marah, mempertanyakan alasan Tetua Tang melindungi Ye Yunfei. Namun Tetua Tang hanya menjawab dengan sederhana, bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun, tetapi tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi, terutama terhadap seorang jenius yang dibutuhkan oleh Akademi Dao Surgawi. Kata-katanya tegas, bahkan menyebut bahwa tindakan Tetua Ruan adalah pelanggaran serius yang dapat membawa konsekuensi besar jika diketahui oleh dekan. Akhirnya, Tetua Ruan tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap dalam-dalam, lalu terbang pergi, menghilang di cakrawala. Ketegangan pun mereda. Tetua Tang kemudian menoleh ke arah Ye Yunfei dengan senyum ringan. Ia menjelaskan bahwa Ye Yunfei harus menyelesaikan penilaian dengan melewati pegunungan dan mencapai gerbang akademi jika ingin menjadi murid resmi. Ye Yunfei mengangguk, membalas dengan sikap sopan.
Ia memahami bahwa Tetua Tang adalah sosok yang jujur dan adil, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Tak lama kemudian, Tetua Tang menghilang. Ye Yunfei dan Taois Dadi kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan, mereka menghadapi berbagai iblis, binatang buas, dan susunan ilusi. Namun semuanya tidak mampu menghalangi langkah mereka, seolah perjalanan itu hanyalah jalan datar yang mudah dilalui. Sekitar setengah jam kemudian, mereka akhirnya berhasil menyeberangi pegunungan dan tiba di gerbang Akademi Dao Surgawi. Itu menandakan bahwa mereka telah resmi menjadi murid akademi tersebut, membuka babak baru dalam perjalanan panjang mereka. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.